Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dosa besar yang dianggap sepele oleh sebagian masyarakat adalah al-ghulul. Al-ghulul maksudnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya dari harta bersama atau memanfaatkan barang-barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, bukan untuk kepentingan umum. Perilaku seperti ini termasuk perbuatan zalim yang berat, bisa menyeret masyarakat pada kerusakan, terutama pelakunya. Pelaku tindak kezaliman ini terancam hukuman yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Dalam ayat di atas, makna ghulul adalah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang yang tidak boleh dimanfaatkan sebelum pembagian. Ghulul masuk kategori pengkhianatan dan dosa besar. Kemudian istilah ghulul dipakai untuk pengkhianatan dalam masalah harta sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW. Hadiah yang diterima oleh seorang pejabat atau pemimpin karena jabatannya itu termasuk ghulul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, hadiah untuk pekerja atau pegawai itu adalah ghulul atau khianat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, hadiah untuk pemimpin itu adalah ghulul atau khianat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar 773 Hijriah dan 853 Hijriah menjelaskan, Nabi SAW menerangkan, pekerjaan yang dia lakukan sebagai pemungut zakat itulah yang menjadi penyebab orang lain memberi hadiah kepadanya. Dan jika dia hanya berdiam diri di rumahnya, orang tidak akan memberi hadiah kepadanya. Karena itu dia tidak boleh menghalalkan pemberian itu hanya karena merupakan hadiah dari orang lain. Imam Nawawi 631 Hijriah hingga 676 Hijriah. Dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan, hadis ini merupakan penegasan hadiah bagi pejabat adalah haram. Ia juga mengatakan kaum muslimin bersepakat atas beratnya keharaman ghulul dan merupakan dosa besar. Mereka juga sepakat wajib bagi yang menerimanya untuk mengembalikannya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah kami ambil untuk melakukan suatu tugas dan kami telah menetapkan rejeki atau gaji atau upah, maka harta yang diambil selain gaji dari kami adalah ghulul, pengkhianatan, korupsi, atau penipuan. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Salih bin Muhammad Abu Talib menjelaskan, permasalahannya bukan pada banyak atau sedikitnya barang yang diambil, akan tetapi ini merupakan asas atau sendi, juga merupakan aturan agama yang mereka anut, serta akhlak yang menghiasi diri mereka, serta amanah yang wajib mereka tunaikan. Jika virus ghulul atau korupsi dibiarkan, menurutnya, maka dia akan membesar. Orang yang sudah terbiasa mengambil suatu hal yang kecil, suatu ketika dia akan berani mengambil sesuatu yang lebih besar. Jika ghulul sudah menjadi hal jamak atau lumrah dalam sebuah masyarakat, di mana si pelaku tanpa rasa sungkan dan malu mengambil harta yang bukan haknya, itu artinya akhlak yang hina ini telah tersebar di kalangan mereka. Padahal setiap akhlak tercela itu menyeret pelakunya pada perilaku yang lebih buruk, sehingga terjebak dalam sebuah rangkaian perbuatan maksiat yang terus-menerus merusak hati dan menghancurkan moral serta membangkitkan egois. Semua ini akan menyeret seseorang untuk berbuat zalim, menyulut rasa dengki, dan mengakibatkan perpecahan. Kerusakan pada manajemen kantor dan keuangan bisa juga memberikan dampak negatif pada masyarakat. Keterpurukan akhlak, kemiskinan, serta kerusakan agama mereka juga membuka peluang untuk berbuat korup
dan merebaknya budaya sogok. Sehingga sering terdengar banyak orang yang tidak bisa mendapatkan hak kecuali dengan sogok. Kalau amanah sudah ditinggalkan, maka banyak hak yang terabaikan. Keadilan akan melemah, kezoliman merajalela, rasa aman hilang, dan masyarakat dilanda ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang pertama kali hilang dari agamamu adalah amanah. Wallahu a'lam. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.